Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke seputaran perumahan ya. Nah, ini perumahan subsidi. Saya mau mereview atau sharing terkait perumahan subsidi ya. Buat teman-teman atau yang mau mencari perumahan subsidi, tips jangan sampai salah pembelian atau mau mencari perumahan lah. Intinya yang perlu digarisbawahi, kita harus melihat yang pertama infrastrukturnya dulu, misalkan jalan. Nah, jalan ini seperti apa, atau misalkan dari pembangunan sampai dengan selesai atau hampir 50% dari set plan pembangunan rumah itu jalan dibiarkan atau masih tanah atau urukan, itu perlu digarisbawahi ya. Yang lebih bagus itu langsung ada jalan atau hot mix atau cor beton, itu bagus. Jadi otomatis di situ memang betul-betul digarap benar-benar untuk lingkungan perumahannya. Terus drainase ini saluran pembuangan air. Nah, itu benar-benar memang lebar, atau misalkan di dataran tinggi untuk aliran airnya dialirkan ke bawah misalkan, atau misalkan letak bidang perumahan itu di lebih tinggi lebih rendah dibanding tanah yang sekitarnya, itu malah lebih rawan nantinya ya untuk kalau misalkan hujan atau misalkan air menggenang, itu kan lebih perlu diwaspadai. Terus untuk instalasi listrik nih perlu benar-benar. Nah, itu PLN sudah benar-benar masuk tiangnya, masuk ke perumahan itu, atau ditarik kabel dari luar perumahan. Tapi kalau misalkan sudah di tiang tancap dan sudah benar-benar instalasi listrik dari PLN masuk, itu memang masih bagus. Dan untuk pembangunan juga di situ sudah pembangunan dari set plan sudah dibangun berapa unit, terus yang menghuni sudah ada berapa orang. Nah, itu buat acuan juga. Jangan sampai kita membeli rumah sudah terlanjur akad dengan pihak bank atau beli cash di perumahan tersebut, tetapi yang mau beli atau yang mau menghuni rumah tersebut nggak ada. Nah, kita mau tinggal sendirian. Itu untuk jaga-jaga lah. Terus yang kedua, itu yang pertama tadi infrastruktur ya. Terus yang kedua itu kualitas bangunan. Benar-benar diperhatikan benar-benar, walaupun nanti rumah subsidi, bangunan juga jangan sampai kita menghuni tetapi bangunan tersebut kita tinggali bikin gak aman, misalkan dari rangka bajanya, dari dindingnya retak, rangka bajanya atau gentengnya bocor-bocoran. Nah, rata-rata misalkan ini kalau misalkan dempet ya, misalkan gabungan antara tembok satu dengan yang lain, yang saya sarankan milihnya seperti ini. Kanan kiri tembok kan, jangan satu dinding dibuat dua bangunan, tapi dua dinding buat dua bangunan. Seperti ini kan. Nih, ini dua dinding nih, ini tembok ya, sampingnya juga nembok juga gitu kan. Jadi jangan satu tembok ini bukan dua rumah, tapi satu tembok ya satu rumah. Terus air ya, paling penting juga air. Di situ airnya memang betul-betul berkarat atau tidaknya, atau nanti dari perumahan tersebut model tandon atau memang satu rumah satu bor-boran atau mata air sendiri kan.
Tapi yang saya sarankan sih, misalkan ini memang betul-betul air diperhatikan sebelum membeli perumahan. Jangan sampai kita sudah beli air di situ bermasalah atau nieng lah, ada zat tiengnya itu. Terus jalan itu 4 meteran lah, 4 meter itu bagus itu buat perumahan. Terus kita mau cek yuk ini apa sumber airnya. Ini satu rumah satu sumber air ya, pakai sumur bor. Ini pakai sumur bor nih. Jadi satu rumah satu, dipastikan memang airnya sudah keluar misalkan mau pembelian rumah. Jadi nanti tinggal pasang alatnya. Terus bener-bener dipastikan juga developernya bertanggung jawab sampai dengan infrastruktur itu dilengkapi, dari jalan, dari listrik, dari IMB, dari SAM. Dari infrastruktur ya, itu benar-benar perhatikan atau developernya bertanggung jawab sampai dengan selesai. Nah, mungkin itu saja tips untuk pembelian rumah subsidi bagi teman-teman atau yang mau rencana pembelian rumah. Semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.